kasih Tuhan. Terima kasih Bapak atas berkat pada hari ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang dari Mas itu telah Tes 1 2 cek. usir Leo. Kalau nyamuk di tengah. Di tengah. Enak ya, orang biar tetap ketularan ya. Daripada Itu udah dua. tapi belum jelas statusnya. Iya, aku sama Windy benar. Oke, yuk perhatikan ke depan. Menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kita harus berubah. Kita harus mengalami perubahan dalam Tuhan. Kita harus memenuhi pikiran kita dengan kebenaran. Tes. Dua cek. Nah, cek 1 2 1 tes. Judul firman Tuhan hari ini tentang insecure. Apa itu? Apa ya? Tentang apa ini? Perasaan, sifat, perasaan, feel. Wih, mantap. Dan ada hal yang saya gali dari judul ini karena apa? Keteguhan di dalam karakter. Saya butuh ini dalam sifat pemuda, dalam masa-masa muda ini labil banget. Tetapi di dalam toko Alkitab ada yang enggak lulus dengan masalah ini, tetapi ada yang lulus dengan masalah ini tentang insecure. Ada yang rasa ini sampai kepada sebuah kejahatan. Ya, tetapi ada yang dengan rasa ini dia mendapatkan panggilan secara utuh. Ini loh, ini karakter yang harus digali dalam kehidupan orang percaya. Kita harus teguh dalam menjalani hidup. Kalau kita cuma bisa ngikut orang, kalau bisa kita cuma melakukan sesuatu karena orang lain, itu belum pas. Belum mengenal Tuhan secara utuh. Tetapi kenali Tuhan secara utuh di dalam dirimu. Dengan pengenalan Tuhan secara utuh dalam diri kita, kita akan teguh, kita akan berjalan seturut dengan keinginan Tuhan. Ini yang mau saya gali, ini yang mau saya dapat. Karena ketika ini gagal, semua gagal. Karena apa? Kalau ini gagal, banyak orang akan bertindak bukan dari kebutuhannya, bukan atas panggilannya, bertindak bukan atas maunya Tuhan dalam dirinya. Parah kan? Kalau kita kan mau, saya melakukan sesuatu, saya mengasihi orang, saya memberi orang, saya melayani orang lain karena Tuhan mau saya jadi berkat dan terang, kan gitu. Tetapi jangan sampai, oh saya melakukan ini karena lihat orang lain, oh dia lakukan, saya lakukan. Oh dia nggak lakukan, saya nggak lakukan. Jadi bimbang. Dalam dirinya tuh bimbang, nggak mengerti apakah ini porsi saya atau bukan. Apakah saya harus lakukan atau bukan, atau enggak? Kan itu
kalau kita mengerti dalam hal itu, kita tidak ada dalam lingkup insecure. Insecure itu ketidaknyamanan, tidak aman, tidak nyaman, low self esteem. Ininya tingkat pengertiannya rendah, tingkat kenyamanannya rendah. Dalam melakukan sesuatu, kepastian di dalam itu rendah. Tapi kalau tinggi, punya karakter yang kuat, dia melakukan segala sesuatu karena punya alasan. Amin. Oh, saya berbuat ini karena Tuhan suka akan ini, bukan karena orang lain melakukan. Amin. Ini yang mau saya gali. Ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya karena kita tahu firman Tuhan. Kita melakukan sesuatu karena kita tahu Tuhan suka akan itu. Ngerti ya? Ngerti, nanti ke dalam, lebih ke depan lagi kita akan mengerti dari contoh-contoh yang terjadi. Ketika timbul pertama awal-awal di dalam Alkitab, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka merasa bersalah. Akhirnya Tuhan, apa saya bilang, Tuhan gak mau kita sentuh, kita makan buah itu. Kalau yang lain kan boleh katanya. Sampai akhirnya Tuhan berjalan datang ke Taman Eden, dan apa yang terjadi? Mereka sembunyi, mereka lari dari hadirat Tuhan, mereka takut, mereka tidak nyaman atas dirinya. Ini sebuah kesalahan. Dia tahu dia salah, dia tahu dia tertuduh, lalu akhirnya dia berbuat segala sesuatu untuk menutupi kesalahan. Ini awal-awal dari sifat terjadinya insecure dalam diri manusia adalah suatu kesalahan yang tidak diobati, tidak dibenarkan, tidak jujur, tidak berlaku jujur terhadap dirinya dan terhadap Tuhan. Kalau udah kata Tuhan jangan, ya janganlah. Lalu yang kita masuk, kita udah mulai mengerti ya. Awal-awalnya itu rasa bersalah, bagaimana cengkeraman itu bisa mendorong Adam dan Hawa yang akhirnya mereka berlari dan mengambil daun ara untuk menutupi aurat mereka. Karena ketika mereka makan buah itu, mereka sadar, wow, kita berdosa, kita telanjang. Lalu mereka untuk menutupi kesalahannya, mereka tidak lapor sama Tuhan. Tuhan minta ampun. Tuhan minta ampun. Tidak ada itu, tidak ada kata itu. Tetapi mereka lakukan apa? Bahkan ketika Tuhan datang, mereka lari, mereka bersembunyi. Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Ini loh rasa bersalah. Kalau ada rasa bersalah, tinggal gampang pulihkan dalam diri sendiri dan kepada Tuhan, selesai masalah. Tetapi ketika lari dari masalah dan memulai membuat sesuatu tindakan yang menurut sepengetahuannya, dia mengambil daun ara. Tetapi ketika Tuhan yang bertindak, ketika Adam dan Hawa mengaku dosa, Tuhan, perempuan yang engkau tempatkan di sampingku itu, dia yang menyuruh aku untuk makan. Udah deh main sama-sama deh. Ya kan? Yang dilihat di situ tindakan yang didorong, tindakan terpojok, akhirnya main salah-salahan. Bukan memulihkan diri, tetapi main salahan. Ini jangan ya. Kalau perhatikan baik-baik tahap demi tahap dari masalah ini. Tapi ketika Tuhan, kalau Tuhan
cara Tuhan, dia apa? Dia ambil domba, lalu membuatkan pakaian. Beda kan? Artinya beda cara manusia menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan menyelesaikan masalah. Yang kedua, Kain membunuh Habel. Kita lihat dalam tadi tertulis dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 ya. Yang cerita Adam Hawa. Kita masuk dalam tahap kedua yaitu Kain dan Habel. Kejadian 4 ayatnya yang pertama sampai 16. Kita lihat dan satu cerita yang menunjukkan secara utuh karakter yang buruk yang berkembang dalam diri manusia yang sangat buruk. Saya bacakan. Kemudian manusia itu sudah dapat semua? Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Saya baca cepat ya. Oke, ya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa dan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala domba, kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan dan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel, mengindahkan ini menerima persembahannya. Dan korban persembahan itu tetapi ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hati Kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Manusia harus berkuasa atas bisikan iblis. Dorongan-dorongan dari rasa bersalah ini manusia harus berkuasa atasnya. Jangan sampai Tuhan katakan, hey, warning, hati-hati. Hati-hati terhadap hatimu. Segala tindak kejahatan itu keluar dari hati dan pikiran yang terdorong oleh rasa kekecewaan, oleh rasa malu, oleh rasa gagal, oleh segala sesuatu yang tidak mengenakan. Betul gak? Firman Tuhan udah kembali baik, pulihkan segala sesuatu, maka kamu akan berseri. Tenang, setiap manusia boleh salah, tetapi yang dikerjakan apa? Dia tetap tinggal di dalam kekesalannya. Lalu kita lihat kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh. Ini membunuh seperempat dunia. Ini loh penduduk dunia. Karena isinya 4. Isi dunia baru 4 udah main bunuh. Seperempat dunia dia bunuh loh. Ya, ketika mereka adiknya itu lalu membunuh dia, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel? Tuhan tahu nggak perbuatannya? Tahu. Tapi Tuhan tetap tanyakan, ini tertuduh, ini rasa tertuduh, ini rasa bersalah. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku nggak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Enggak, aku nggak tahu katanya. Firman-Nya, apakah yang kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah.
maka sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah ini, maka tanahnya tidak lagi memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi orang pelarian dan pengembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Protes. Udah mana? Membunuh seberapa dunia, Tuhan kasih hukuman masih protes. Dasar orang bebal. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Tetapi kata firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Bayangkan kebaikan Tuhan. Ya, dia membunuh, tetapi Tuhan pasang tanda untuk setiap orang bertemu dengan dia tidak membunuhnya. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kita bahas tindakan daripada Kain. Apa yang mendorong dia melakukan pembunuhan? Apa karena adiknya Habel jahat sama dia? Enggak kan? Apa yang memicu dia? Iri hati. Kenapa korbannya Habel diterima, korbanku enggak? Emang apa bedanya? Oh, ternyata kalau korban itu harus selesai. Tapi yang dilakukan apa? Kenapa persembahan saya nggak diterima? Oh ya udah, dia ambil cara, dia ajak adiknya ke kebun, ke tempat jauh dari rumahnya. Lalu dan setelah itu dia dipicu oleh kegagalan, dipicu oleh kekalahan, padahal mereka nggak saingan. Bener nggak? Hidup ini nggak saingan. Hidup ini bukan kompetisi, tetapi belajar melakukan segala sesuatu yang menurut porsimu. Amin. Jangan pernah apa ya? Kalau orang laki tuh, kalau naik motor laki di jalan, lalu akhirnya ada orang yang nggak tahu siapa, wih, kurang ajar, bersalin, langsung ambil ini, ancang-ancang, akhirnya di jalan begitu berdua. Ngapain? Kita mau kerja. Dia punya tujuan. Dia juga mungkin nggak menyinggung yang dia lewati. Dia cuma buru-buru, dia punya tujuan. Nah, kenapa yang lambat ini merasa tersinggung? Benar nggak? Kita punya tujuan masing-masing. Kalau di arena balap ya memang tujuannya balapan. Tapi di jalanan bukan. Kita lambat dengan kebutuhan kita, jarak saya dekat dan gak usah buru-buru. Waktu saya masih banyak. Tapi ketika saya harus mencapai sesuatu dengan target waktu yang ditentukan buat saya, ya saya lari sekencang-kencangnya. Tetapi bukan mengajak orang untuk balapan dong. Benar gak? Hidup ini bukan kompetisi. Hidup ini masing-masing. Tolong dipikir, santai. Lakukan segala sesuatu yang menurut panggilanmu. Amin. Yang menurut bagianmu, lakukan sesempurna mungkin. Itu yang Tuhan mau. Kalau ada salah, pulihkan. Pulihkan dengan dirimu dan dengan Tuhan. Yang saya bayangkan, yang dilakukan oleh Kain adalah yang salah dirinya. Ini yang salah dirinya, benar gak?
Yang salah dia, tetapi yang dipersalahkan Habel. Yang salah dia loh. Habel nggak tahu menahu kenapa saya dibunuh. Ngerti nggak? Yang salah dia, tetapi sikap insecure dalam dirinya mendorong tindakan untuk melakukan pembunuhan, mendorong tindakan untuk membenci, mendorong tindakan untuk sakit hati. Padahal yang salah adiknya atau dia? Dia yang salah. Aneh kan? Aneh kan? Aneh kan? Yang salah dia, yang dipersalahkan orang lain. Yang salah Adam, yang dipersalahkan Hawa. Tuhan katakan jangan dimakan. Semua yang isi di taman ini boleh kamu makan kecuali itu. Tetapi ketidaknyamanan atas tuduhan kesalahan ini, dia menyalahkan Saya gali ini karena kita manusia. Ya, kita harus teguh di dalam karakter, jangan mau dibodohi situasi. Kalau saya berbuat sesuatu karena saya tahu ini porsi saya dan ini bagian saya, itu saya. Saya teguh di dalam panggilan saya. Kalau saya harus berjalan, saya tahu saya harus berjalan karena itu kebutuhan saya, bukan karena orang lain. Ya, benar begitu ya. Setiap kita manusia semestinya begitu. Ambil bagian masing-masing. Karena apa? Lihat pohon pepaya, berbuahnya bareng apa enggak? Dari 20 buah yang bergantung di pohon itu matangnya masing-masing. Nggak usah bersaing. Masing-masing kita punya waktu kita masing-masing, punya bagian masing-masing. Ada yang duluan matang, ada yang nanti. Nah kalau matang semua, emang mau dimakan semua hari ini? Mencret. Benar nggak? Lah iya. Karena satu hari ini kita makan, kita petik sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Tuhan tahu betul kebutuhan kita. Kalau makan bareng, mencret. Suruh makan. Sayang tuh orang pepaya 2 hari aja udah diet. Kalau dibiarin jadi ini, baunya kayak burung. Jadi slow aja, santai aja. Jangan memiliki rasa bersalah berlebih. Kalau memiliki rasa bersalah berlebih, pulihkan. Satu prinsip ya dalam kehidupan kita berkelompok, karena di sekolah, di tempat kerjaan, kita hidup dengan orang lain. Ketika kita banyak berbuat salah, ketika kita banyak dibenci orang, ketika kita banyak dituding orang, saya katakan sesungguhnya yang salah bukan orang-orang yang di sebelahmu, tetapi dirimu yang salah. Kembali ke tempatmu dan koreksi diri, saya salah di mana. Seperti Kain dan Habel. Yang salah Habel atau Kain? Yang salah Kain. Kenapa yang dibinasakan itu Habel? Ketika dia berhasil untuk mengkoreksi diri, ini loh dikatakan, hey, iblis sudah menunggumu untuk melakukan dosa. Tuhan katakan warning. Bukan Habel yang salah. Pulihkan persembahanmu. Kalau memang yang diterima adalah persembahan secara binatang, ya udah jual aja sayurnya.
beli binatang, jadikan itu loh, pulihkan yang Tuhan mau itu pulihkan. Ternyata enggak, rasa kecewa ini membawa dia menarik adiknya dan membawa ke sesuatu yang dimana orang nggak ngelihat. Tetapi Tuhan manusia bisa dibohongin, Tuhan tidak bisa dibohongin. Manusia gampang dimanipulasi. Allah bilang aja ini, Allah bilang aja itu, selesai kok masalah. Manusia bisa dimanipulasi, tetapi Tuhan tidak bisa. Inilah suatu kejujuran yang mutlak. Dimanapun hidupmu, dimanapun engkau, berlakulah jujur. Sebab ada Tuhan yang melihat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Itu lagu sekolah minggu, itu lagu warning, hati-hati di dalam segala sesuatu. Tetapi ketika engkau pun terlanjur melakukan salah, jangan masuk di dalam sebuah sikap sifat insecure. Ini sangat bahaya loh. Kalau yang tadi masih tindakan-tindakan awal dan tindakan singkat, tapi dalam kehidupan Saul dan Daud ini sebuah karakter yang sudah sangat sudah sangat mendarah daging dalam diri Saul. Dalam diri Saul ini benar-benar sudah mendarah daging. Ketika rakyat bilang, ketika mereka pulang dari medan perang, apa yang dinyanyikan oleh rakyat? Hore, hore! Saul mengalahkan musuh, membunuh musuh beribu-ribu. Woi, Saul GR dong. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tapi ujungnya Daud berlaksa-laksa. Katanya dia, kurang ajar. Daud itu bawahan gua. Gua bisa matiin dia semau gua. Lalu dirancanglah banyak rancangan yang dirancang oleh Saul bagaimana membinasakan Daud. Inilah suatu sifat insecure yang mendarah daging, bahaya. Tidak ada pernah pemulihan, tidak ada pernah pemulihan. Inilah yang mendorong tindakan-tindakan ketidaknyamanan kepada orang lain. Padahal Saul itu raja. Bagaimanapun kehebatan daripada Daud, dia tetap raja. Tetapi ketidaknyamanan ada diterima, kupingnya dia nggak terima. Inilah yang mendorong dia untuk membinasakan Daud sampai ketika, yuk kita baca di 1 Samuel 18, kita lihat tindakan. Ini apa ya? Biasa aja sih, tentang materi, tentang harta, tentang kedudukan, biasa aja sih. Semua ada waktunya. Tetapi kalau udah jadi budak uang, jadi budak jabatan, jadi budak keinginan, ini sesuatu yang sangat membahayakan. Sampai Daud pikir, salah gua di mana? Salah gua di mana? Lah tugasnya untuk memenangkan peperangan. Ya dia berdiri di paling depan. Saul ya memerintah di belakang. Ya kalau Daud sebagai panglima perang, pantas dia memenangkan peperangan dengan berlaksa-laksa, musuh dikalahkan olehnya. 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6.
Kita lihat nih. 6 sampai dengan 18. Saul benci kepada, judulnya apa? Saul benci kepada Daud. Saya bacakan di ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan, tidak perempuan lagi, perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Yang disongsong siapa? Raja Saul. Sambil menyanyi dan menari-nari, menari-nari untuk Raja Saul, dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kata-kata ini tidak mengenakan di telinganya dia. Karena apa? Dia raja. Dia punya jabatan. Orang-orang ini yang gak sopan, katanya. Inilah yang memacu ketidaksenangan, ketidaknyamanan dalam dirinya, dalam diri Saul terhadap Daud. Yang lalu ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada Daud diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ada yang salah di situ? Apa Daud salah? Enggak salah kan? Dia punya tugas untuk menang perang. Lebih pantas dia yang di lapangan. Saul punya komando. Daud panglima perang, tetapi Saul itu komando. Seperti sekarang raja, memang bintang 5. Kalau kayak sekarang Kapolri, ya sudah, di bawahnya presiden semua kan, atas komando presiden. Lah kalau dikatakan Saul beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa, karena dia yang ada di medan perang. Gitu aja kok kesinggung, apa masalahnya gitu. Lalu akhirnya sangat marahlah dia dan sangat membenci Daud. Salah Daud apa? Daud cuma melakukan tugas dan berhasil. Lah kenapa kok dibenci, kata Daud? Ini orang aneh ya, nyuruh saya perang, terus saya menang perang, tapi kenapa bukan saya mendapatkan reward? Mestinya mendapatkan apa? Bintang dong, bintang penghargaan kan? Di dalam setiap perang namanya panglima perang itu, dan yang pegang komando itu pasti mendapatkan bintang jasa dari apa yang sudah dilalui. Kalau ada tentara yang perang, mereka akan digolongkan sebagai pahlawan. Nah ini menang. Gak beres hati Saul. Itulah yang disebut dengan insecure, menyalahkan orang lain. Kita baca di ayat yang ke-10. Keesokan harinya roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumahnya, sedang Daud main kecapi. Orang main kecapi aja dimarahin. Seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Ini loh tindakan. Ini tindakan yang dipicu oleh kekecewaan. Jadi kalau ada kekecewaan, cepat-cepat bereskan. Amin. Karena apa? Kekecewaan itu akan, kalau kita pikir-pikir, kalau kita simpan, akan
akan mendorong kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan kata Saul, aku akan tancapkan Daud di tembok. Gak beres kan? Itu roh iblis itu berkuasa atas dirinya untuk mendorong dia melakukan sesuatu yang jahat. 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Roh Tuhan dari Saul undur, tetapi dipenuhkan dalam diri Daud. Karena apa? Daud ngalah. Karakter Daud ini sangat keren. Karakternya keren. Dia betul-betul hidup di dalam prinsip. Berapa kali Tuhan serahkan nyawa Saul ke dalam tangan Daud, tetapi dia punya prinsip. Daud punya prinsip, Tuhan, ini hamba-Mu, hamba yang Engkau urapi. Tanganku tidak akan kukotori untuk mencelakai dia atau mengapa-apapun dia. Karena itu adalah pilihan Tuhan yang mengangkat Saul. Ini karakter Daud loh, yang saya mau gali dalam diri saudara. Milikilah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini akan menjadi benteng buat kita untuk tidak melakukan sebuah kesalahan. Apapun alasan, ataupun didorong orang lain, lu itu aja, tonjok aja. Misalkan kan gitu kan, kalau kita lagi main sikat, gue di belakang, pas kita tonjok, iya teman kita mah kabur. Bener gak? Sering sekali begitu. Jangan ngalah, udah lu omelin, ayo sikat gue, tar gue lagi, udah dimarahin, dia pergi. Memang beda. Tetapi sebuah prinsip dalam kebenaran yang ada di dalam hati dan pikiran kita akan menjadi benteng bagi kita untuk tidak melakukan sebuah kesalahan apapun kondisinya. Kalau prinsip kebenaran, jangan melakukan, membuat keputusan kalau engkau sedang bimbang. Oke? Pegang prinsip ini. Jangan buat keputusan. Kalau buat keputusan, pulang ke rumah dengan hati tenang, lalu berpikir, lakukan tidak. Baca firman, Tuhan bilang apa, berdoa, Tuhan bilang apa. Tuhan bilang apa? Ampuni Tuhan, orang itu jahat banget loh Tuhan sama saya. Ampuni. Nggak bisa Tuhan, saya nggak terima Tuhan. Katanya ampuni. Nggak bisa Tuhan, dia jahat banget. Kata Tuhan ampuni. Iya deh Tuhan, saya ampuni. Dengan kata mengampuni, kita melepaskan pembalasan menjadi milik Tuhan. Jangan mengotori tanganmu, jangan mengotori hati dan pikiranmu untuk mendorong melakukan sesuatu yang salah. Amin. Ini karakter ya, benar-benar saya terpesona dengan sikap Daud. Benar-benar apa ya? Ya dia tahu kebenaran, dia tahu apa yang terbaik bagi dia tahu apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ini keren banget dan apa ya? Saya lihat sebuah pembelaan Tuhan dalam dirinya tuh benar-benar keren. Setelah saya lihat pembelaan Tuhan tuh benar-benar sampai benar-benar Tuhan angkat dia menjadi raja. Gak cukup cuma angkat jadi raja, dikatakan apa? Dari keturunanmu akan lahir juru. Jadi lahir juru selamat dari keturunan dari Daud itu bukan tanpa alasan. Semua beralasan karena Tuhan terpesona dengan hati Daud. Dulu nih orang lembut banget, udah dilempar tombak, tapi tetap mengampuni. Keren gak?
dan dilempar tampar. Itu loh. Semua yang dikerjakan oleh Saul dibalas dengan kebaikan. Semua kejahatan yang dilakukan oleh Saul yang memiliki sifat insecure, ketidaknyamanan ini, yang selalu mendorong kebencian untuk membinasakan Daud. Walaupun Daud tidak ngerti, ini orangnya kacau nih katanya, Saul nih kacau nih. Salah saya apa gitu loh. Daud selalu berkata, salah saya di mana? Tugas saya kerjakan dengan baik, tapi salah aja saya katanya gitu. Aneh kan? Karena sifat insecure, ketidaknyamanan diri dari kehidupan Saul mengakibatkan ketidaknyamanan di sekelilingnya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, pulihkan diri dengan Tuhan. Karena apa? Situasi itu harus aman, tentram, dan damai. Disitulah berkat-berkat akan melimpah. Satu lagi gambaran yang saya mau sampaikan. Ada karakter yang keren, Yusuf. Benar kan? Yusuf dibuang kakak-kakaknya, dibuang loh, dijual loh, dimasukin ke sumur, sampai akhirnya dia dijual jadi budak. Anak kecil dijual sama kakak-kakaknya. Ketika dia bilang, saya mimpi ada berapa 12 berkas gandum, tapi yang semuanya itu merunduk kepadaku, katanya gitu, kepada berkas-berkasku. Itu artinya apa ya? Dengan kepolosannya tuh ngomong di tengah-tengah keluarga. Kakak-kakaknya sampai orang tuanya bilang, kurang ajar ya anak, katanya gitu. Mimpinya mimpi kurang ajar. Jadi kalau kita bilang, saya dapat panggilan, kata Tuhan begini, nggak taunya ada yang kesinggung, kurang ajar. Padahal itu mah panggilan, hidup masing-masing harus melakukan sesuai dengan panggilan masing-masing. Nggak usah tersinggung dengan perkataan dari Yusuf. Tetapi semua berkas-berkas itu merunduk kepadaku. Kata kakak-kakaknya, lirik-lirikan, yuk kita kerjain. Akhirnya si Yusuf dikerjain, dia dibuang ke sumur, dia dipekap. Ketika ada orang musafir lewat, orang dari luar daerah, orang dari luar negeri lewat, pada musim itu ada musim perbudakan. Budak, setiap orang boleh menjadi budaknya dengan cara dibeli. Kalau sudah dibeli, itu menjadi haknya 100%. Mau dimatiin kayak, mau diperbudak kayak, mau dijadiin kacung kayak, mau jadi apa, itu berhak pada zaman itu. Lalu akhirnya ada yang sepakat dengan harga tertentu, lalu anak ini dijual. Jadilah dia budak. Tapi Yusuf selalu memikirkan dari panggilan itu. 12 berkas-berkas gandum akan menunduk kepadaku, Ada panggilan yang mulia. Aku harus terus kerja, aku harus terus hidup, aku harus terus benar, aku harus terus baik. Sampai berapa kali masuk penjara, keluar masuk penjara, jadi dipromosikan lagi karena membahas mimpi, oke lagi, masuk lagi, nitip pesan, nanti kalau kamu keluar sampai ini saya ada di penjara, biar saya dikeluarkan. Sampai satu ketika ada mimpi raja yang tidak bisa dibahas oleh ahli ilmu paling tinggi di negara itu. Baru kepikiran, ada Yusuf. Tapi orang itu di penjara, kata raja, panggil. Kalau udah jalannya Tuhan,
Kalau sudah waktunya Tuhan, promosi akan datang. Mau diumpetin di penjara sekalipun, kalau sudah waktunya Tuhan akan keluar dari sarana, dan akhirnya dia diangkat menjadi penguasa kedua atas negeri itu. Amin. Lalu datanglah kelaparan di seluruh negeri. Dari tempat orang tuanya datang kakak-kakaknya mencari makan, mencari bahan pangan gandum dengan membeli. Tetapi apa yang Yusuf kerjakan? Ketika dia lihat kakak-kakaknya datang, apa dia benci? Karena perbuatan mereka saya sampai di sini, katanya. Keren gak? Karena perbuatan jahat mereka saya ada di sini, katanya. Itu apa ya? Kalau hidup dengan tulus, kalau hidup dengan baik, apapun yang engkau alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam dirimu, kita akan menuai. Tapi kalau kekecewaan terus mendorong kita untuk membenci orang, untuk untuk menghina orang, ngata-ngatain orang, geram terhadap orang lain, gak jadi apa-apa. Rencana Tuhan gagal atas dirimu. Tapi berkarakterlah seperti Yusuf. Ketika kakak-kakaknya datang, sampai ketika dia buka diri, kakak-kakaknya sujud kepadanya. Enggak usah sujud. Tapi karena kalianlah aku ada di sini. Tuhan membuang aku untuk memberi makan kalian. Dengan tanpa sepengetahuan mereka, dia katakan, di mana ayahmu? Mereka nggak curiga. Lain kali untuk waktu ke depan bawa ayahmu ke sini. Pas dia lihat ayahnya datang, nangis dia. Itulah pengaturan Tuhan. Itu pengaturan Tuhan untuk mengerjakan kebaikan. Tetapi kalau diri kita berpihak kepada kebencian terhadap sesuatu apapun yang terjadi dalam diri kita, kayak misalkan David kejadian kemarin, kehilangan motor, geram, sial, nggak berbuat apa-apa. Saya pernah baru kerja kemarin, baru kerja itu styrofoam itu, jual styrofoam itu, satu hari itu banyak, saya dapat duit 8 juta lebih. Saya mau pulang, saya ketemu bos saya mau setor. Saya sudah senang banget. Tapi ada satu kerjaan lagi nih, saya harus mampir ke suatu tempat. Dan tas saya lupa bawa, saking senangnya. Saya pikir karena jarak saya datang sama mobil itu dekat kelihatan. Katanya orangnya gak keluar. Saya nunggu, saya pulang gak? Nah, saya balik lagi ke mobil sekali. Tapi dari pintu supir, bukan dari pintu sebelah, karena mobil box ini ya, ini kan box cuma 2 pintu. Saya ambil yang saya perlu, saya pergi lagi. Habis itu selesai urusan saya pergi. Pas saya jalan, pintu mobil kebuka sendiri. Loh, kok buka? Saya ingat saya tadi itu kunci gitu kan, masuk cekrek. Sambil jalan saya mikir, kok kebuka ya? Saya lihat tas saya. Aduh, duit hilang. Rasanya hari itu kayak apa ya, saya mau ngamuk. Bayangkan baru itu dapat uang banyak dari nagih, saya mau lapor sama bos saya, ternyata duitnya nggak ada. Tapi saya belajar jujur, Tuhan, mau bukan saya kuat, mau bukan saya kuat, gak apa-apa, saya jujur sama bos saya akan bayar. Saya lapor sama bos saya bilang, duitnya diambil orang.
Ya kamu Win, ya udah nggak apa-apa, cicil aja. Puji Tuhan. Tapi coba ketika itu saya ambil tindakan dan saya geram, saya entah tukang parkir, entah tukang siapa, saya boleh sikat semua di situ. Gak akan mendatangkan kebaikan, betul? Tetapi setelah saya mengampuni diri saya minta maaf sama Tuhan, saya minta maaf sama bos saya, selesai masalah. Gak apa-apa, cicil aja. Gampang banget, amin. Gampang, dan ini benar kejadian. Waktu pertama kali saya jual styrofoam itu. Itu langkah awal, itulah ujian. Dan ternyata betul, gak usah memiliki sifat insecure, ketidaknyamanan. Nyaman aja terus. Karena saya katakan ini izin Tuhan. Tuhan punya maksud di dalam segala sesuatu. Ayo Kak, dikatakan dalam pujian ini, Kau rancangkan kehidupanku dengan apa? Dengan apa? Kemurahan-Mu. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Mau setia sama Tuhan? Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ampuni. Biar pembalasan itu menjadi milik Tuhan. Miliki karakter yang utuh seperti Yusuf, miliki karakter seperti Daud, yang berkiblat kepada Tuhan, yang mengerti semua itu maunya Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain. Kenapa orang ini benci banget sama saya ya? Jangan pernah berlaku seperti itu. Tetapi kalau ada orang benci sama kamu, kata Tuhan apa? Lakukan kebaikan. Dengan begitu engkau sudah menaruh bara di atas kepala. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan bahasa
atlet basket, ketika dia akan mendapatkan lemparan tertinggi dan kena masuk dalam ring basket, dia harus memantulkan bola basket itu ke bawah. Dan kalau itu pun terjadi bagi hidup kami, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami rela dibenturkan ke lantai Tuhan, supaya kami boleh melesat tinggi dan kami boleh masuk dalam rencana. Kami menerima kemenangan demi kemenangan Tuhan, karena bukan orang lain yang membela kami, tetapi karena Engkau sendiri yang membela kami. Engkau yang memberi otoritas dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menentukan apa yang harus kami perbuat. Berikan hati yang baik bagi seluruh kaum muda remaja saat ini, memberkati kehidupan mereka, supaya mereka memiliki karakter yang baik Tuhan, karakter Kristus, karakter melayani, karakter mengasihi, walaupun tidak kelihatan, walaupun tidak terekspos Tuhan. Tetapi jadikanlah kami masing-masing orang-orang yang akan memelihara kehidupan keluarga kami, orang-orang yang akan memelihara pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang yang akan memelihara lingkungan, orang-orang yang memelihara kota di mana kami tinggal, bangsa yang kami tinggali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua karena kasih kemurahan-Mu. Kalau bukan Tuhan, kami tidak ada sampai saat ini. Jawablah setiap pergumulan doa kami semua Tuhan. Jawablah Tuhan, karena waktu-Mu pasti yang terbaik. Tetapi sambil kami menunggu waktu Tuhan, kami akan berusaha, kami akan berjuang, karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Ketika kami pulang ke rumah masing-masing, kami boleh menjadi orang-orang yang diperbaharui. Kami boleh menjadi orang-orang yang baik Tuhan, dan keluarga kami melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, malam ini langkah awal untuk kami diubahkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kalau kami Tuhan sebentar Tuhan akan pulang ke rumah kami masing-masing beserta dengan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat pemuda remaja dikasih Tuhan, pulanglah engkau ke rumah engkau masing-masing bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan bimbingan Roh Kudus, bersama dengan Allah Bapa. Engkau tinggal dalam damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Sebelum bubar